Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, baik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jujutsu Kaisen season kedua episode kelima gitu ya. Jadi ya, episode kelima ini adalah penutup juga untuk arc-nya si Gojo ini ya bahasanya. Sebelum nanti akhirnya kita libur selama 3 minggu gitu ya, 2 episode recap sama 1 libur untuk memasuki nanti arc berikutnya yaitu adalah Shibuya arc gitu ya. Jadi ya, di episode sebelumnya itu bisa dibilang ya final puncak daripada arc ini gitu ya, yaitu adalah kebangkitan dari si Gojo gitu ya, dimana akhirnya dia bisa dibilang sudah membangkitkan secara full kekuatan teknik pembaliknya gitu ya, dimana dia akhirnya bisa menggunakan merah, biru sama ungu kayak gitu. Dan ya dan episode kemarin juga si Toji juga akhirnya dead gitu ya, rest in peace untuk Bapak Toji gitu ya, meskipun nih bapak emang bangke juga gitu ya, tapi ya setidaknya di saat-saat terakhir dia ingat anaknya, udah itu aja udah oke lah untuk orang seperti Toji gitu ya. Dan ya akhirnya menitipkan si Megumi gitu ya kepada si Gojo. Jadi pas dia beberapa tahun kemudian gitu akhirnya si Megumi itu bakal dijual ke keluarga Zenin gitu ya istilahnya. Jadi ya Gojo mungkin ya selama itu bisa bilang ya bisa lah tuh lakuinlah sesuatu sama si Megumi gitu kan istilahnya. Mungkin minta diselamatin atau kayak gimana, minta diurus lah intinya kayak gitu kan. Jadi menarik banget kalau menurut gue cukup penasaran sih sebenarnya sama episode ini sih, karena episode ini bisa dibilang menjadi kunci ya kenapa Geto berubah menjadi jahat. Sebenarnya transisinya itu gue masih belum dapat dari episode kemarin sebenarnya. Jadi mungkin episode ini bakal menjelaskan gitu ya. Jadi langsung kita mulai untuk episode kelima ya dari Jujutsu Kaisen season kedua. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Gila. Gue nggak tahu ya openingnya bakal ganti atau enggak ya. Feeling gue sih kayak bakal ganti sih. Tapi kita bakal kangen nama nih opening sih. 君という輪読が聞こえなくなるこの日々が色あせる僕たちが君をないよしてしまっても忘れすれたいか永遠の今でもあな住んでいる。Yang gue bingung itu sebenarnya ketika akhirnya mereka ngancurin gedung-gedung kayak gitu, ada sistem menggantinya nggak sih maksud gue? Kan ya episode pertama gue baru nggak loh istilahnya. Kan Gojo kan di movie kan suka ngancurin gedung tuh ya istilahnya. Itu kalau ngancurin gedung kayak gitu itu maksud gue pemerintah nggak ada yang ini kan, maksud gue nggak ada yang komplain gitu. Lu taruh nggak? Kalau masa di Blitz kan ada tuh ya. Tapi kan Blitz ada sistemnya cuy. Ya baru nggak ya. Tapi gue lupa deh di Jujutsu ada penjelasannya atau enggak. Setahun kemudian, oke. Gila. Tetap gak bisa nembus ya. Oh, udah otomatis. Gila, shotnya pun juga ini ya. Masa, laju, dan bentuk. Sumber daya minimal. Jadi udah semakin efisien lah ya penggunaan teknik terkutuk membaliknya dia. Gila anjing. Set, 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 set. Gila. Oh.
Somen. Kalau Shoko kan saya emang dokter kan, jadi saya dia tuh nggak kerja, nggak ini keluar untuk misi. Gila, shotnya bener-bener ini banget ya, Ji. Kayak back lagi seperti episode pertama ya. Ah, hmm. Gila aja shotnya. Gue jadi penasaran sih, Nistanya siapa nih yang ngebuat ya storyboardnya ya. Gila sih, keren sih. Jadi kayak ini menunjukkan keraguan daripada si Geto ya terkait dengan tujuan dia. Nah, Sarume oke. Haibara. Memberikan yang terbaik. Karena kan sini posisinya kan Geto lagi memikirkan gitu ya, effort dia itu sebenarnya untuk apa? Sama ini melakukan itu berulang-ulang. Siapa nih? Dijawab dengan ini dong, Haibara. Oke. Oh, kayak dia ngomongnya terkait dengan Geto kan saya di sini bukan orang baik gitu kesannya. Tapi dia tahu Geto ya. Tsukumo Yuki. Iya. Orang yang tidak berguna yang kerap bermalas-malasan di luar negeri. Gila ini kayak episode 1 banget man, sumpah pengambilan shotnya anjing. Oh, dari terkutuk yang bocor, ya. Reaksi pengendapan. Hmm. Oh, membuat energi terkutuk itu hilang dari umat manusia. Metode kasus, model kasus. Doji. Oh,
Hmm, kekebalan terhadap kutukan. Gila. Itu aja emang kasus khusus ya. Hmm, sirkulasi. Ah. Oh, ternyata ini toh. Gila, kesimpulannya ke sini ya. Iya bener, cuma cara termudah, iya. Gila. Mendorong evolusi anjing. Masih bingung deh ya. Iya, mulai goyah. Ah, kemungkinan yang terpikirkan. Oh, jadi kayak ada dua jalan. Pilihanmu, yes. Gila itu penggambarnya bagus banget ya. Jadi lu pakai exit atau pakai pakai lorong gitu keren anjing. Itu pakai lorong keren sih. Penggambaran jalannya ya. Oke. Kayak gue udah ngerti sih dengan obrolan apa? Oh, berarti udah aman ya. Berarti Tengen gak kenapa-napa ya meskipun gak dapat si ini ya, si apa? Rico. Iya, bodoh lah. Ini. Oh, oh Nanami ini suaranya. Kenapa? Gila ini bener-bener gerakannya bener-bener kayak Chainsaw Man banget anjing gila. Gila itu udah matanya udah hitam banget itu. Ah, Haibara. Haibara bukan? Ya, dead dia, Cok. Tumpukan mayat teman. Oke, gua ngerti ya. Gua ngerti. Pembunuhan melibatkan seorang siswa. Oke, oke, gua ngerti lah, gua ngerti tujuannya Geto sekarang ya. Geto.
Oh, tapi kedua anak ini yang di ini. Mungkin mereka sebenarnya punya kekuatan kutukan gitu ya. Nah, itu dia bisa ngeliat kutukan, cuy. Iya, udah mulai nih dan memilih langkah pilihannya dia, cuy. Gila. Tapi dia bagus sumpah, men. Maksud gua, wah gila sih. Gue jadi penasaran ya, ini siapa ini staffnya nih? Yang sih dapat banget gitu loh. Apa? Pendidikan dari Getosaru juga memakai teknik manipulasi roh terkutuk. Dia akan jatuhi hukuman mati. Yaduh, terlibat kejahatan ya. Iya, yeah, kaget dia, shock Gojo. Tuh shotnya bener-bener gerakannya real banget anjing nih. Chainsaw Man banget. Jadi kayak biasanya bener kayak menunjukkan banget ekspresinya itu loh. Keren anjing. Ini keren sih, esensi keren banget sih. Gila, Mapa all out man. Di JJK ya. Choco. Oh, dia udah jadi buron tapi malah ketemu ya. Kriminal. Hmm. Dunia yang hanya ada penyihir Jujutsu. Oke. Nah, kayaknya gue ngerti nih istilahnya gitu loh. Udah dapet lah gue. Shinjuku. Gila, di sini kayak sengaja banget tuh ya. Jadi kayak apa interestnya terus sebelah situ. Yo, ketemu ya. Gila. Biasanya bener ekspresif banget aja gerakannya gila. Oh. Dia punya kekuatan untuk itu tapi akhirnya agak ya masih ironi gitu ya. Gak usah mereka tuh ngomong tapi orang sekitarnya kayak lo ini dua orang ngomong apa? Gak ada yang ngerasa aneh anjing. Iya. Ya maksudnya kali dia langsung tiba-tiba bisa ngebunuh sahabatnya sendiri anjing. Tapi dia juga pasti bingung loh. Si Gojo pasti bingung cuy. Istilahnya apa? Nah.
Sudah siap untuk ditolong. Gila, sekalian jadi pemimpin daripada grup itu ya. Oh, ini anak kecil. Gila, udah pakai baju yang di JJK Zero cuy. Investor aja bikin organisasi, sekte dia, Cok. Gitu. Tapi sumpah dong gerakannya itu real banget men, Chainsaw Man anjing. Keren. Banyak yang menolak awalnya. Gila nih musiknya. Gila. Seru dah, Pak. Ya itu dia dapat itu ya investornya dia ya. Oh, ini ketemu sama Megumi nih ya si Gojo. Iya, dia shock anjing. Lalu juga anaknya gitu ya. Iya. Sumiki haha. Iya, bro satu SD. Gila dewasa kali Megumi. Sumiki ini iya. Iya. Oh. Oke. 19 Oktober 2018. Oh, akhirnya kita ngelihat mereka versi season 2 ya. Itu rambutnya si Megumi kok jadi agak beda ya? Lagi kayak lebih pendek gitu loh. Entah kenapa gue ngerasanya. Apa gue yang ngerasanya aja? Oke. Ah, gila cuy. Sumpah episode ini bener-bener bagus banget asli. Maksudnya pengambilan shotnya itu loh. Jadi gue jadi penasaran nih. Ini apakah sama ya? Apa sama yang season 1 ya staffnya ya? Kan apa direkturnya itu kan saya si siapa tuh ya? Gozo itu bukannya gue lupa. Ya akhirnya juga ngebuat director Chainsaw Man. Jadi kan waktu itu di episode 1 kan pernah ada yang ngomong tuh ya. Makanya feeling sinematografinya itu dapat banget gitu. Uniknya. Malah kamera itu cuma still doang tapi keren gitu. Dapat adegannya. Jadi kayak nggak perlu terlalu banyak gerakan atau terlalu banyak orang. Jadi kayak dari shotnya sih udah menceritakan gitu loh. Waktu pas contoh kayak Geto tadi kan istilahnya yang dia ngancem orang-orang gitu kan. Sama adegan itu kan bisa lebih diekspor lagi tuh istilahnya. Dimana kayak ditunjukin tuh semua orang-orangnya tadi kan.
Tapi mereka cuma nge-shot itu Goeto di atas panggung dengan gerakan dia yang luas kayak orang gitu kan. Malah dapet gitu loh. Keren anjing. Oke, habis ya. Set berikutnya kita balik lagi ke zamannya apa Yuji dan kawan-kawan ya. Oke. Ya tadi ya untuk episode kelima ya dari Jujutsu Kaisen season kedua. Ya tadi untuk episode kelima ya dari Jujutsu Kaisen season kedua gitu ya. Jadi episode ini bisa dibilang bener-bener bagus banget. Penutup dari arc-nya Gojo yang menurut gua bener-bener bagus banget men. Episode kelima ini bener-bener gila, bring back again seperti Chainsaw Man dan juga Jujutsu Kaisen season kedua episode 1 gitu ya. Dimana feeling pengambilan shotnya itu loh, maksud gua apa pengambilan shotnya itu bener-bener estetik banget, bener-bener apa ya bahasanya ya, sinematik juga istilahnya, kayak apa ya, dapat aja gitu istilahnya gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, ini masalah feeling. Jadi kan misalnya ya apa pokoknya dia kayak gini lah, dimana secara teknis gitu ya episode kelima ini menurut gue bener-bener bagus banget secara pengambilan shot, secara kayak apa pewarnaan-pewarnaannya gitu kan istilahnya. Terus apa kayak detail-detail apa kayak apa ya maksudnya pengambilan shotnya akhirnya kayak misalkan tadi waktu pas Gojo sama Megumi lagi ngomong itu kan akhirnya dia kayak dilingkari sama rumput, terus di bagian tengahnya itu ada tiang listrik gitu kan, itu kayak jadi cakep banget gitu loh pengambilan shotnya gitu loh, estetik gitu. Terus berasa sinematik juga ketika misalkan kayak apa yang pas adegan Gojo sama Geto berpisah tuh ya istilahnya, itu kan bisa dibilang kelihatan tuh pas Geto lagi jalan itu kan dia ketutupan tuh ya sama layer orang-orang tuh ya istilahnya. Tapi kita bisa ngeliat tuh Geto beda warna sendiri di situ. Saya kira dia itu berdiri di situ gitu kan, berdiri di apa ya bahasanya ya, point of interest gitu ya kalau gua nggak salah inget. Jadi kayak apa ada kayak semacam pembagian tuh ya kalau pengambilan shot itu kan ada kayak point of interest gitu. Nah itu dia tuh pas banget berdiri di situ biar kita itu wow di situ tuh gitu loh. Jadi kayak apa bener apa ya bener teknis itu bener bagus banget kalau menurut gua gitu. Terus apa kayak bener-bener apa ya ini kayak sama nggak sih? Mungkin kalau lu yang tahu bisa komentar di bawah ya staffnya ya. Tapi jujur aja gue pengen ngeberikan applause gitu ya untuk staff dari apa yang ngerjain episode kelima ini, karena ya baik lagi ini adalah shot-shot ini bisa dibilang bener-bener estetik banget, sinematik banget gitu ya, seperti Chainsaw Man ataupun kayak di episode apa pertama Jujutsu Kaisen season kedua gitu ya. Apalagi juga dengan animasi yang bisa dibilang bener-bener luas gitu ya. Jadi apa pengambilan shotnya itu kan bisa dibilang terbilang cukup simpel ya. Jadi kayak kamera yang still tapi pengambilan shotnya itu bener-bener dipikirkan gitu loh. Kayak apa namanya point of interestnya, terus kira kayak apa shotnya itu bisa bilang apakah presisi atau enggak, atau mungkin kayak ini bla 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 gitu ya. Pokoknya ada lah ya apa teknik-tekniknya itu. Tapi apa yang gua bener-bener suka adalah bagaimana animasinya itu kan cukup real ya. Jadi kayak animasinya Chainsaw Man gitu. Jadi kayak cukup real. Jadi ketika akhirnya kamera itu cuma still di depan doang, jadi cuma kayak diem doang, yang akhirnya menceritakan itu adalah animasinya cuy. Jadi animasinya itu kayak lebih ekspresif gitu loh. Maksud gue waktu pada saat si Geto sama Gojo lagi ngobrol gitu ya, si Gojo tuh lihat tangannya apa ya begini-gini, maksud gue animasinya itu benar-benar kayak nunjukin body language-nya dia itu kayak apa yang enggak apa ya, pokoknya benar kayak perasaan dia itu ditunjukin lewat animasi tubuhnya itu maksud gua. Contoh lain kayak misalkan waktu pas si bapak kepala sekolah ya, gue lupa nama siapa, yang sama Gojo kan ngobrol tuh ya, shotnya tuh cuma dari depan, muka depan gitu kan. Itu apa kalau misalkan kita pakai animasi yang biasa aja gitu ya, animasi yang cuma ya biasa aja, mungkin bakal salah satu adegan yang apa sih gitu kan. Tapi karena mereka gunain animasi yang bener-bener luas gitu, jadi kayak ekspresif gitu istilahnya. Jadi kayak ekspresif gitu. Contoh lain ya waktu pada saat Geto lagi apa ya speech gitu kan di depan para investor dan para orang-orang lah bahasanya gitu kan.
Di situ kan dia benar cuma kita nge-shotnya itu cuma ke Geto doang men. Gitu kan cuma ke Geto dan pas di posisi itu dia langsung tuh gerakannya itu kayak luwes banget gitu ya pas dia pas panggung kayak begini gini gini. Jadi kayak apa ya dapat gitu. Entah kenapa jadi kayak pengambilan shot sama animasinya itu jadi klop gitu istilahnya. Jadi kayak dapat aja gitu feeling apa adegannya gitu loh istilahnya. Itu amazing sih. Entah gua agak susah sih jelasin. Ini kan ini masalah feeling ya istilahnya tapi lah dapat aja gitu maksud gua gitu. Apa hal itu gitu ya mungkin tapi baik lagi mungkin ada sebagian orang yang akhirnya mungkin menganggap ini agak aneh gitu ya karena pengambilan shotnya itu bisa dibilang nggak seperti pengambilan shot di anime pada umumnya bahkan animasinya pun literally kayak Chainsaw Man gitu loh maksud gua bener-bener kayak Chainsaw Man gitu animasinya gitu jadi ya baik lagi mungkin back to you gitu ya istilahnya pendapat lo kayak gimana untuk episode ini bisa komentar di bawah. Tapi ya intinya gue pribadi ini bagus banget men. Secara teknis bagus banget. Penceritanya pun juga akhirnya gue bener dapet banget gitu ya. Waktu pada saat misalkan kayak si Geto lagi di shower gitu kan lagi mandi gitu kan. Itu kan bener-bener kayak dia tuh tiba-tiba langsung di shot di depan mukanya dia kayak beban nunjukin banget ya lagi kayak dilema depresinya dia gitu ya terkait dengan pemikiran dalam otaknya dia gitu kan istilahnya. Jadi kayak dapat banget itu adegan gila sih keren. Ini kayaknya ya pokoknya mes lah pokoknya untuk siapapun staff yang mungkin ngerjain storyboardnya atau yang ngedireksi episode ini gitu ya pokoknya plus lah untuk mereka gitu ya plus gitu. Nah jadi kita bakal masuk aja langsung ke story gitu ya. Jadi untuk ceritanya sendiri gitu ya kalau gua pribadi bagus banget penutup yang benar-benar bagus banget gitu ya. Jadi akhirnya kita mengetahui ya tujuan sebenarnya dari si Geto kayak gitu ya. Jadi kan kemarin kan gua mempertanyakan ya sebenarnya tujuan Geto itu sebenarnya kenapa sih karena gue pikir awalnya bakal dijelaskan di masa lalunya Gojo gitu ya dan dikira bakal di spill sedikit demi sedikit gitu kan. Gue pikir kayak begitu tapi ternyata semua itu ditumpuk di episode 5 gitu loh. Jadi ya sudah gitu kan. Untung banget ditumpuk di episode 5. Gue awalnya makanya bingung gitu loh lah. Kenapa di Geto tiba-tiba berubah jadi jahat gitu kan. Ternyata di sini dijelasin gitu. Jadi intinya ya sebelum masuk ke Geto gitu kan. Jadi kita bakal ngebahas dulu terkait dengan si Gojo gitu ya. Jadi si Gojo sekarang itu udah sudah mulai terbiasa gitu ya menggunakan kekuatan teknik kutukan tanpa batasnya dia. Jadi dia itu sekarang sudah bisa yang namanya menggunakan teknik kutukan pembalik yang akhirnya ngebuat dia itu yang nggak bisa tembus pakai senjata atau apapun itu ya bahasanya kayak barrier gak kelihatan itu dia tuh sekarang lebih efisien dalam penggunaannya. Jadi istilahnya dia itu sekarang bisa otomatis gitu ya itu teknik terus dia juga akhirnya bisa mengetahui itu istilahnya massa dan lain-lainnya gitu ya dari barang yang bakal ngenain dia. Jadi istilahnya ketika akhirnya barang itu tidak membahayakan jadi gak bakal kelontar sama si tekniknya si Gojo. Jadi literally kayak udah efisien banget lah secara kemampuannya si Gojo gitu kan. Dan juga kayak misalkan tadi dia tuh pengen juga bisa ngenalin racun juga gitu. Jadi kalau misalkan dia minum racun atau kayak gimana dia tuh setidaknya bisa ngelakuin suatu hal lah dengan teknik kutukannya dia itu kan. Tapi saya bilang itu terlalu rumit jadi ya udahlah terlalu susah lah bahasa kayak gitu kata si Gojo tadi kan. Nah tapi itu memang menarik banget ya artinya si Gojo sekarang sudah semakin kuat gitu ya sudah bisa mengendalikan kekuatan OP-nya dia gitu kan lagi belajar juga dia mengendalikan kekuatan OP-nya dia. Nah si Geto nih ini yang sebenarnya gua suka banget lah dari episode ini itu adalah bagaimana cara mereka itu nyeritain tentang dilemanya si Geto gitu ya. Jadi terlepas dari semua pengambilan shot dan animasi yang menurut gue bener-bener amazing banget nge-capture perasaan dilema dan gundah gitu ya dari si Geto gitu ya. Tapi tadi penceritaannya itu loh. Jadi Geto di sini jadi dia itu mengalami sebuah dilema gitu ya, mengalami sebuah dilema sih bener ya. Dimana dia tuh ngerasa bahwa apa sih sebenarnya dia itu tujuan dia gitu ya terus mengulang misi gitu ya kan literally timeline itu ada 1 tahun kemudian gitu kan 1 tahun kemudian setelah kejadian Toji dan Riko gitu kan. Nah kejadian Toji sama Riko tuh mungkin menjadi trigger untuk si Geto untuk mulai mempertanyakan gitu ya jati diri dia sebagai seorang penyihir Jujutsu itu sebenarnya untuk apa, tujuannya itu untuk apa, finishnya itu untuk apa gitu kan. Nah akhirnya si Geto ini mempertanyakan nih
sebenarnya tujuan gue jadi penyihir Jujutsu ini sebenarnya apa sih gitu kan. Dan akhirnya tuh memikirkan akhirnya dua pemikiran gitu kan. Dimana pemikiran pertama adalah apa dia itu ngerasa bahwa apakah mungkin gua melindungi gitu ya, melindungi orang-orang yang ya misalnya tujuan normal daripada penyihir Jujutsu kan adalah untuk melindungi orang-orang yang akhirnya diserang sama kutukan, dari kutukan lah, melindungi orang-orang dari kutukan gitu kan istilahnya. Nah, di pikiran kedua adalah dia itu juga memikirkan kayak buat apa gitu loh. Buat apa gua nyelamatin orang-orang itu istilahnya gitu kan. Apa namanya? Ya udah gitu loh istilahnya, kayak akhirnya mulai muncul ada keraguan gitu, ngapain gue ngelindungin orang yang akhirnya nggak bisa ngelindungi diri dia sendiri gitu loh, malah bikin gue sama teman-teman gue yang repot gitu. Jadi tanya apa si Geto ini, jadi dia tuh ngerasa bahwa buat apa gue ngelindungin orang gitu ya, membahayakan diri gue gitu kan, dan juga membahayakan diri teman-teman gue gitu kan istilahnya, cuma buat ngelindungin orang-orang yang istilahnya pun juga nggak bisa ngelihat kutukan, bahkan kayak nggak tahu bahwa kita berjuang di sini gitu kan istilahnya, bla 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 gitu. Dia mempertanyakan hal itu gitu. Tapi ya sebagai penyihir Jujutsu dia harus terus melindungi orang-orang itu gitu kan. Nah itulah dilema yang dialami sama si Geto gitu. Sampai akhirnya dia ketemu nih sama orang bernama Sukumi Yuki gitu ya. Sukumi Yuki ini bisa dibilang adalah penyihir tingkat khusus tadi ya, kalau nggak salah itu yang rambut pirang tadi, yang dimana dia akhirnya memberikan sebuah gambaran pencerahan gitu ya kepada si Geto terkait dengan bagaimana bahasanya ya, pemikiran dia gitu ya terkait dengan kutukan gitu ya. Jadi kan kutukan itu kan asal muasalnya itu kan berasal dari manusia gitu ya. Jadi istilahnya pokoknya bla 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 dari manusia gitu ya, entah emosional negatif atau apa tadi gue lupa penyebutannya, yang akhirnya menjadi energi negatif, akhirnya menggumpal menjadi kutukan. Intinya kayak gitu lah ya, simpelnya. Kalau misalnya gua salah bisa komentar di bawah gitu ya. Pokoknya intinya manusia menghasilkan energi negatif. Nah, energi negatif itu akhirnya menggumpal jadi kutukan. Intinya kayak gitu. Nah, akhirnya si Sukumi Yuki ini ngeluarin sebuah statement yang bisa dibilang cukup besar banget gitu ya, maksudnya yaitu adalah ngebuat dunia di mana nggak ada kutukan. Nah si Geto tertarik dong, ngebuat dunia yang gak ada kutukan gitu kan. Gimana caranya gitu kan, karena kan inti daripada kutukan itu adalah berasal dari manusia itu sendiri. Jadi saya gak bakal habis tuh kutukan gitu loh istilahnya. Nah terus si Sukumi Yuki ini akhirnya ngomong nih bahwa ada dua cara nih untuk bisa membuat dunia tanpa kutukan gitu kan. Yang dimana pertama adalah menghilangkan sumber dari energi kutukan itu, yaitu adalah manusia tadi istilahnya gitu kan. Pokoknya intinya yang pertama itu adalah ya istilahnya menghilangkan sumber daripada energi kutukan tadi, istilahnya yang menghasilkan energi kutukan itu. Atau yang kedua itu adalah dengan membuat semua orang itu bisa mengendalikan kutukan di dalam dirinya dia. Jadi kan yang membedakan di antara manusia gitu ya. Soalnya kalau misalnya gue salah bisa komentar di bawah gitu ya. Coba tadi gue agak-agak lupa terkait dengan yang dialognya tadi, karena beban gitu ya. Emang kebiasaan emang ini Jujutsu Kaisen itu emang kayak begini gitu ya. Jadi misalnya kalau misalkan lo mengerti sebenarnya harus nonton 2 kali sebenarnya gitu, karena emang dialognya itu bisa dibilang cukup penting juga gitu. Tapi intinya adalah yang membedakan di antara manusia sama Jujutsu gitu ya, itu adalah manusia itu bisa bilang nggak ngerti gimana cara mengendalikan kutukan di dalam diri dia. Maksudnya itu adalah energi negatif tadi kan istilahnya, kira keluar kemana-mana dan akhirnya malah menyebabkan endapan kutukan gitu kan, menghasilkan kutukan lah bahasanya kayak gitu. Nah kalau penyihir Jujutsu itu bisa dibilang residu atau apa gitu ya, gue lupa, dari kutukan di dalam dirinya dia atau energi negatif daripada penggunaan teknik kutukan dalam dirinya itu bisa dibilang sedikit banget dibandingkan sama manusia normal pada umumnya, karena mereka menggunakan sistem yang namanya sirkulasi. Jadi literally kayak ki dalam tubuh gitu loh. Jadi energi kutukan itu bisa dibilang berputar di dalam diri, di dalam si penyihir Jujutsu gitu loh istilahnya, dengan latihan gitu kan. Jadi itu yang akhirnya bisa dibilang disebut gitu ya sama si Sukumi Yuki itu, bisa dibilang bahwa para Jujutsu itu bisa dibilang ya bener-bener efisien lah dalam nginiin energi negatif atau kutukan dalam dirinya dia gitu kan. Nah itu cara kedua tuh untuk bisa ngebuat dunia tanpa kutukan, itu adalah dengan membuat semua orang itu belajar
apa namanya, terkait dengan gimana cara mengendalikan energi negatif dalam diri dia gitu ya, akhirnya menghasilkan kutukan tadi kan. Tapi kan itu terlalu sulit gitu ya maksud gua. Nah, akhirnya si Geto akhirnya memikirkan nih salah satu cara gitu ya paling mudah untuk bisa menghilangkan kutukan dan akhirnya membuat dunia tanpa kutukan, itu adalah dengan apa namanya, membunuh sumber utamanya gitu ya, yaitu adalah apa namanya, para manusia itu sendiri gitu ya. Dimana apa namanya, kalau misalkan langsung ditanggapi itu sama sama si Sukumi gitu ya, bahwa sepertinya pendapat ini bener juga gitu ya, masuk akal. Dimana kalau misalkan kita ngebuat dunia dimana kita cuma ada jujutsu saja gitu kan istilahnya, terus bisa dibilang kita akhirnya membuat sebuah hukum rimba gitu ya untuk para manusia gitu kan. Itu apa bisa memang ya pokoknya bertahan hidup, survival bla 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 gitu ya di dunia yang kekacauan dengan penuh ketakutan bla bla bla, itu mungkin ya bisa tuh untuk mengelit kepada dunia tanpa kutukan gitu loh. Nah, akhirnya di situ kita tahu tuh bahwa ya intinya Geto itu akhirnya mulai tercerahkan tuh dari pembicaraan itu bahwa oh, gua punya tujuan nih, saya punya tujuan baru, yaitu lah ingin ngebuat dunia tanpa kutukan gitu ya. Dunia yang dimana dunia cuma untuk para jujutsu gitu kan. Dunia dimana ya nggak ada tuh para saru-saru gitu. Jadi kan sebenarnya dia tuh sudah mulai rasis semenjak apa namanya, semenjak dia tuh mempertanyakan gitu ya, kenapa gue ngelindungin orang-orang nggak berguna, manusia-manusia biasa yang akhirnya nggak punya kekuatan jujutsu, malah orang-orang yang punya kekuatan jujutsu yang bisa dibilang cukup repot gitu ya untuk mengalahkan para kutukan cuma demi melindungi orang-orang itu doang. Itu kan sebenarnya dilemanya si Geto gitu kan. Nah, kayaknya itu mulai tuh oke ini nih. Biasanya tujuannya si Geto apa pemikirannya Geto udah mulai tercerahkan nih dengan tujuan yang dikasih tahu sama si Sukumi Yuki gitu ya, terkait dengan dunia tanpa kutukan, dunia untuk jujutsu gitu ya istilahnya. Dan akhirnya ya dengan dibunuhnya sumber daripada energi kutukan, yaitu adalah para manusia gitu kan. Akhirnya ya udah disitulah akhirnya, apalagi dengan sebenarnya itu belum terlalu masih agak-agak dilema dikit lah si Geto gitu, sampai akhirnya kematian si Haibara gitu ya. Tadi Haibara itu kan bisa dibilang kohai ya daripada si Geto gitu kan. Dan akhirnya di situ dia mulai memikirkan tuh kenapa orang seperti mereka gitu ya, para jujutsu perlu repot-repot gitu ya untuk bahasanya ya, menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya nggak bisa ngelindungin diri mereka sendiri, bahkan menyalahkan orang-orang yang punya kekuatan jujutsu itu. Maka tadi selain Haibara, kasus yang Haibara, kasus lainnya itu adalah yang 2 anak kecil yang dianggap aneh gitu ya, bahkan disuruh untuk gitu ya tadi sama si Geto, sama 2 orang kakek-kakek sama nenek-nenek tadi bahasanya ya, bapak-bapak itulah, bapak-bapak sama ibu-ibu tadi gitu kan istilahnya. Jadi kayak sebenarnya mereka berdua ini kan bisa ngeliat kutukan kan sebenarnya, mereka berdua yang anak kecil itu. Dan akhirnya si Geto di situ lo mulai tuh kayak mulai kayak melihat nih bahwa gak ada gunanya nih kita ngelindungin orang-orang seperti manusia biasa tadi kan istilahnya gitu. Ya kayak di situ mulai stang gitu. Kira dia jadi teroris anjing si Geto gitu ya. Dia menjadi ngelakuin kejahatan lah bahasanya gitu. Dia cari sama para jujutsu gitu ya, jadi buronan, jadi kriminal gitu ya. Nah, akhirnya begitu ngomong perpisahan terakhir ya sama si Shoko sama si Gojo juga gitu ya, terkait dengan tujuannya dia bla 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 gitu kan. Akhirnya tadi kayak ada debat juga gitu kan, dimana si Gojo itu kan kuat banget gitu kan, dan dia punya kemampuan tuh untuk bisa ngebujudin dunia itu gitu kan. Tapi si Gojo ironinya adalah dia malah mengajak orang yang bahasanya ya, bisa dibilang kayak kesan jadi kayak mustahil gitu loh untuk mencapai tujuan itu gitu lah. Maksudnya adalah si Gojo kan punya kekuatan untuk mencapai apa yang Geto tuju gitu kan. Tapi akhirnya Gojo itu berusaha kayak kesannya jadi kayak membuat apa yang dikejar sama Geto jadi kayak mustahil, padahal dia tuh bisa gitu loh si Gojo gitu. Jadi ya something ironi lah, something seperti itu. Pokoknya benar-benar bagus banget kalau menurut gua. Jadi dia lah Geto itu sekarang gua ngerti lah tujuannya dia gitu ya. Dan ya kita bisa lihat lanjutan itu adalah di Jujutsu Kaisen Zero gitu ya. Dan mungkin nanti di kedepannya juga sama gitu di Jujutsu Kaisen, karena Geto kan masih ada ya ke depannya, dan kemungkinan tujuannya juga masih sama probably gitu ya, atau ya kita lihat nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya.
Nah, apa yang, tadi yang berikutnya itulah yang cukup menarik itu adalah terkait dengan, Toji gitu ya. Jadi istilahnya si, Sukumi tadi tuh ngomong bahwa si Toji ini bisa bilang kasus khusus di mana dia tuh apa, adalah seseorang yang bisa dibilang punya pembatasan surgawi gitu ya. Miripnya seperti, Maki gitu ya. Di mana, pembatasan surgawi ini kan bisa dibilang adalah, apa namanya, bisa ngebuat tubuh lu itu literally jadi kayak manusia super gitu kan. Di mana lu bisa secara fisik itu kuat banget gitu ya pembatasan surgawi itu. Tapi akhirnya itu, menghalangi gitu ya, diri lu untuk bisa memanipulasi energi kutukan. Nah tapi, si Toji ini dia itu, apa, cukup unik karena akhirnya dia itu bisa, apa ya bahasanya ya, merasakan atau apa gitu ya energi kutukan dengan kelima indranya dia. Jadi istilahnya ya intinya dia itu, apa, bisa, apa ya bahasanya ya, bisa gitu loh istilahnya untuk entah kayak gimana pokoknya dengan energi kutukan gitu ya, entah dia bisa ngelihat kutukan, entah apa tadi bahasanya. Jadi kasus khusus lah bahasanya, manusia biasa gitu ya, punya pembatasan surgawi tapi dia juga bisa memanipulasi atau apa tadi kata-katanya gitu ya, atau bisa ngelihat atau apa gitu, energi kutukan atau kutukan kayak gitu ya. Jadi makanya kan si Toji kan pengen di apa ya, pengen bukan eksperimen, pengen diteliti gitu ya sama si Sukumi. Tapi akhirnya, apa, ya si Toji nggak mau gitu kan. Tapi, menurut gua intinya episode ini adalah tujuannya si Geto gitu ya, bener-bener apa, bener-bener, akhirnya dijelaskan gitu ya dengan sangat-sangat bagus banget kalau menurut gua. Dan ya istilahnya, apa, kita bakal langsung masuk gitu ya nanti ke 3 minggu kemudian. Jadi bakal libur 3 minggu gitu ya sampai akhirnya kita masuk ke Shibuya Arc kayak gitu ya. Dan ya, apa, gue sebenarnya pengen nge-review juga ya untuk, apa namanya, arc ini tapi ya sudahlah. Menurut gue pribadi ya singkatnya adalah arc ini menurut gue bener bagus banget gitu ya. Arc yang singkat tapi saya bilang cukup padat gitu ya, cukup simpel juga istilahnya. Maksudnya simpel itu dalam hal kayak nggak terlalu bertele-tele gitu, jadi kayak langsung, menceritakan apa yang pengen diceritakan gitu loh istilahnya. Nah sebenarnya, apa, ini mungkin balik lagi ya, ini, cuma beda sudut pandang aja. Jadi ya kalau gua pribadi, apa, ini bisa jadi dua sudut pandang gitu loh. Apa namanya, shonen sekarang istilahnya itu kalau mood gua pribadi memang terlalu cepat gitu ya, maksud gua untuk ketika mereka itu nyeritain sebuah arc atau kayak gimana gitu ya. Berbeda sama Naruto, Bleach, One Piece atau mungkin kayak ya pokoknya zaman-zaman dulu ya bahasanya di mana, apa, mereka itu kalau nyeritain satu arc itu pasti panjang, pasti puluhan chapter gitu ya maksud gua. Nah, apa sebenarnya Gojo arc ini gitu ya, ini sebenarnya punya potensi Cok untuk bisa berpuluh-puluh chapter. Ini baik lagi ya istilahnya. Gua pribadi seneng banget. Maksudnya Gojo arc itu singkat, simple, straight to the point apa yang pengen mereka ceritakan gitu ya. Tapi apa potensi Gojo arc ini bisa dibilang cukup besar gitu untuk menceritakan juga sebenarnya bagaimana kehidupan para karakter-karakter sensei-sensei kita gitu ya di apa di kasusnya di kasus di apa di Jujutsu Kaisen gitu ya, Gojo, Geto, Soko gitu kan, terus ada Nanami, terus ada juga tadi siapa lagi tuh istilahnya gitu kan. Jadi kayak apa, kita bisa setidaknya melihat gitu ya, sebenarnya bisa tuh setidaknya kayak apa, momen kebersamaan mereka sebagai tim dulu gitu ya. Misalkan ini kan cuma 5 episode gitu ya, mungkin bisa dijadikan cukup untuk 12 episode, mungkin kayak ada beberapa chapter. Saya kira kayak misalkan Gojo, Geto sama Shoko misalkan gitu ya, mereka ngapain aja gitu kan istilahnya. Literally apa yang ada di opening itu kan sebenarnya yang harusnya ada di dalam animenya yang sebenarnya akhirnya nggak ditunjukkan karena animenya itu benar straightforward banget gitu kan di arc-nya ini ya, maksud gua arc di manga itu emang straightforward banget. Jadi kayak opening itu literally kayak penggambaran bagaimana kalau misalkan arc Gojo arc itu di extended kan cukup besar gitu loh istilahnya. Karena beda kasusnya ya sama misalkan arc pendek seperti di apa di season 1 di mana yang di akhir-akhir season tuh ya. Itu kan arc di mana dia tuh yang ngelawan dua orang itu kan. Itu kan cukup pendek ya, maksud gua kayak pertarungan semalam dan ya udah gitu loh istilahnya. Maksud gua apa Gojo arc ini kan bisa dibilang meluas ya maksud gua. Jadi kayak cerita itu benar-benar kayak bisa stand alone sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa tuh di milking lah ya, bahasanya lebih jauh. Karena baik lagi, maksud gua kayaknya fansnya Jujutsu Kaisen juga kayak nggak masalah sama sekali ya. Gue baik lagi ya, gua nggak tahu ya istilahnya. Tapi kalau apa kayaknya gitu ya fansnya Jujutsu Kaisen itu kayak emang suka banget sama karakternya gitu ya. Jadi
Meskipun kayak misalnya kayak gini loh, kita pasti mau ngelihat gitu ya, Nanami ini waktu pas zaman dulu itu pas dia masih zaman sekolah itu gimana tarungnya gitu kan. Terus kayak apa Utahime itu kayak gimana gitu, terus ini dan lain-lain gitu ya. Itu maksud gua apa? Kita pengen ngelihat gitu loh. Gimana mereka waktu pada saat zaman SMA gitu. Misalkan kayak si siapa? Em, Mei gitu ya, si Mei gitu kan yang rambut putih itu, kita kan nggak tahu tuh dia itu sebenarnya pas zaman itu juga kayak ngapain gitu kan istilahnya, atau maksudnya kayak apa ya, ya gue pengen lihat aja gitu mereka kerjasama itu seperti apa gitu, kayak apa ya kehidupan mereka pas zaman itu gitu loh. Tapi ya maksud gue ya baik lagi memang apa, shonen sekarang emang bener lebih ke straightforward gitu ya, lebih ke arah yang simple, dan itu menurut gue suatu hal yang bagus banget gitu ya. Istilahnya gue nggak masalah sama sekali apa namanya terkait dengan mereka simple, straightforward, nyeritain tentang Toji, nyeritain tentang Riko, semua itu bisa bilang simple gitu ya. Tapi ya tadi maksud gue potensinya itu yang akhirnya apa ya cukup terbuang. Ini mirip-mirip seperti kasusnya Naruto The Last. Kalau misalkan lu nonton Naruto The Last gitu ya, pas dulu pas dia baru update Naruto The Last itu sebenarnya banyak orang yang sebenarnya apa ya, pengen gitu loh ada cerita yang dengan menggunakan desain dari Naruto The Last yang bisa bilang bener-bener bagus banget itu istilahnya. Mereka pengen ngelihat lanjutannya cok, karena desain dari Naruto The Last itu bisa dibilang bener-bener bagus banget gitu ya, zaman transisinya dari Naruto Shippuden sampai Boruto gitu ya, pas dia udah jadi Hokage itu kan ada di Naruto The Last gitu kan, istilahnya versi umur 20-an ke atas lah gitu kan. Maksud gua kayak apa? Itu kan maksudnya kita pengen ngelihat gitu. Mereka itu kayak gimana tuh ya versi di situ. Ada kira diwujudkan di animenya, di-extendedkan di animenya gitu. Istilahnya di Naruto. Tapi kan Naruto kan anime zaman dulu dan kira mereka mungkin lebih leluasa juga gitu kan. Karena anime panjang gitu. Nah, tapi kan kalau di anime sekarang di Jujutsu Kaisen itu kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu gitu kan. Malah dimarahin fans nanti istilahnya gitu. Makanya istilahnya harusnya si autornya gitu ya mungkin bisa nge-extendedin itu. Bahkan apa Shibuya Arc aja kan 18 episode ya kalau nggak salah ingat, 18 atau 17 gitu. Dari episode 6 sampai episode 23 gitu kan. Maksud gua itu arc panjang loh artinya, lebih daripada satu season. Artinya panjang banget tuh arc. Jadi ya autornya bisa bilang nggak ada masalah terkait dengan arc panjang ya maksud gua. Tapi ya baik lagi istilahnya emang autornya mungkin intensinya dia untuk ngebuat arc Gojo itu emang simple dan ceritanya tentang Gojo, bagaimana dia bangkit, terkait dengan Toji, terkait dengan Riko, terkait dengan Geto. Udah itu doang. Simple aja sebenarnya. Jadi kayak apa? 5 episode dengan semua elemen-elemen pencerita itu akhirnya digabungin jadi satu, dan akhirnya ya udah. Itu yang diceritakan langsung simple, masih bahasanya ya. Pokoknya langsung padat, dapet gitu ya istilahnya, dan ya udah. Gak ada bertele-tele. Itu bagus banget kalau menurut gua gitu ya. Cuma ya baik lagi istilahnya kalau kita ngeliat dari sudut pandang yang lain, mungkin ada orang di luar sana mungkin lulu pada gitu ya ya mungkin apa ngerasa kayak pengen ngeliat gitu ya karakter-karakter lain pas versi masih mudanya kayak gimana gitu ya istilahnya, mungkin ya pengen ngeliat lebih jauh gitu kan istilahnya. Jadi ya nggak bisa gitu istilahnya, kayak kita di sini saya benar-benar fokus banget gitu ya ke storytelling daripada Jujutsu Kaisen kayak gitu. Jadi segitu aja mungkin untuk episode kelima ya dari Jujutsu Kaisen season kedua. Jadi ya terima kasih banget untuk lulu pada yang memang sudah nonton video ini, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya, oke? Jadi jadi sampai jumpa 3 minggu lagi gitu ya. Jadi kita harus nunggu 3 minggu lagi cuy gitu ya. Jadi segitu aja, terima kasih, bye.